Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik ya, kabarnya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan memimpin doa ya. Berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Baik, sebelum beranjak ke pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme anak-anak semuanya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya. Baik, untuk seluruh siswa diharapkan untuk berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan belajar apa? Benar, kita akan belajar mengenai 3 bidang mata pelajaran, yaitu ada Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan IPAS. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian menemukan informasi pada suatu paragraf dan informasi yang lain sesuai dengan jenjangnya. Kemudian Ibu akan menyajikan hasil sikap melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat di sekolah. Kemudian anak-anak akan menganalisis warisan budaya yang ada di daerah sekitar. Silakan anak-anak buka buku paketnya, buku paket tematik. Halaman 96 mengenai teks eksplanasi yang berhubungan dengan kebudayaan. Kemudian kalian baca selama 15 menit ya. Oke. Setelah membaca teks eksplanasi, apa yang kalian ketahui? Apakah kalian sudah mengetahui teks eksplanasi? Apa saja sih struktur yang ada di teks eksplanasi itu? Oke, di sini ada teks eksplanasi mengenai tari kecak. Tari kecak atau kecak ya. Tari kecak ini merupakan kebudayaan yang terdapat di wilayah Bali. Tahu, yang ada di Provinsi Bali. Di sini ada struktur-struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, ada sebab akibat, dan ada interpretasi. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, dan Ibu akan memberikan masing-masing kelompok LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, yang mana kalian akan mencari sejarah budaya yang ada di tempat tinggal kalian. Kemudian kalian bisa mencari informasinya lewat internet, koran, maupun majalah. Setelah itu, kalian bisa menuliskan hasil dari pencarian kalian di dalam LKPD yang telah Ibu berikan. Ibu beri waktu 30 menit. Silakan mengerjakan. Sebelum kalian kumpulkan, hendaknya kalian mengoreksi terlebih dahulu pengerjaan kalian. Kemudian, jika sudah yakin, silakan untuk diam sebentar. Setelah ini, kalian akan mempresentasikan salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Baik, tadi kita sudah mempelajari apa? Benar, kita sudah mempelajari teks eksplanasi beserta struktur-strukturnya. Kemudian, kita mencatat atau mencari informasi mengenai sejarah budaya yang ada di tempat tinggal kita. Kemudian, kita bisa menganalisis sikap-sikap yang harus dimiliki oleh
siswa di sekolah untuk melestarikan budaya tersebut. Wah, kalian keren, sudah sampai di titik ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kita mempelajari apa saja? Ya, yang pertama mengenai struktur teks eksplanasi, yaitu ada 3, yaitu berupa pernyataan umum, yang kedua berupa sebab akibat, yang ketiga ada interpretasi. Pernyataan umum yaitu pernyataan yang memuat penjelasan proses mengenai suatu topik dan proses terbentuknya atau proses terjadinya. Yang kedua ada sebab akibat, yaitu menjelaskan tentang tahapan tentang suatu peristiwa yang terjadi dan disusun dengan bertahap atau berurutan dari awal hingga akhir. Terakhir ada interpretasi, yaitu bagian yang menyimpulkan atau memberikan pernyataan terkait topik yang diuraikan. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini yang telah kalian pelajari. Dan di sini ada bacaan mengenai batik, yaitu bacaan berupa teks eksplanasi. Kemudian kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Begitu ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu kalian bisa memfoto hasil pembelajaran kalian, kemudian dikirim ke grup WhatsApp yang telah Ibu buat. Sejauh ini, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, baik anak-anak, di sini ada modul yang Ibu berikan pada kalian. Modul ini berjudul Menjadi Warga Indonesia. Di sini kalian bisa mengisikan nama, kelas, dan nomor absen kalian ya. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan. Yang pertama, sebelum mengerjakan, bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan. Kerjakan tugas sesuai dengan perintah yang diberikan di dalamnya. Yang ketiga, jika belum menguasai materi atau belum memahami soal yang disajikan, bertanyalah kepada guru. Dapat dipahami ya anak-anak? Nah, di sini ada daftar isi untuk petunjuk kalian mengerjakan yang bagian apa. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui menyimak teks eksplanasi yang berjudul Tari Kecak, peserta didik mampu menguraikan informasi dari teks eksplanasi tersebut dengan tepat. Melalui menyimak teks eksplanasi yang berjudul Tari Kecak dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan contoh sikap melestarikan keberagaman budaya tersebut di sekolah minimal 2 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengumpulkan informasi secara singkat budaya yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Nah, di sini ada kalimat sambutan.
Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai teks eksplanasi pada fenomena budaya, sikap melestarikan budaya di sekolah, dan sejarah warisan budaya di daerah sekitar tempat tinggal. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Di sini ada pembelajaran 1, yaitu teks eksplanasi. Nah, di sini ada pengertian teks eksplanasi, kemudian ada tujuan teks eksplanasi, kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi, dan berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu ada 4. Yang pertama, faktual. Yang kedua, bersifat keilmuan. Yang ketiga, informatif. Dan yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Yang pertama, faktual. Teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas tentang fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yaitu informatif, yakni tidak untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, teks eksplanasi berisi tentang informasi-informasi penting dan tidak untuk mempengaruhi pembaca. Dan yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Maksudnya, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu dijelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan yang memuat penjelasan proses mengenai suatu topik dan proses terbentuknya atau proses terjadinya. Yang kedua, sebab akibat. Sebab akibat di sini menjelaskan tentang tahapan tentang suatu peristiwa yang terjadi dan disusun dengan bertahap atau berurutan dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada interpretasi. Bagian ini merupakan bagian yang menyimpulkan atau memberikan pernyataan terkait topik yang diuraikan. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul Tari Gantar. Nah, di sini bisa kalian baca dan pahami tentang contoh teks eksplanasi yang berjudul Tari Gantar. Kemudian di halaman 5 ada contoh penjelasan struktur dari teks eksplanasi yang berjudul Tari Gantar sebelumnya. Kemudian di sini Ibu jelaskan ya. Teks di atas menjelaskan tentang tari gantar yang merupakan budaya khas dari Kalimantan Timur.
Nah, paragraf pertama menunjukkan struktur pernyataan umum karena menjelaskan proses terbentuknya tari gantar. Kemudian di sini ada kesalahan dalam ibu menuliskan. Jadi di sini ada paragraf kedua dan ketiga yang menunjukkan struktur penjelasan sebab akibat. Karena di dalam teksnya dijelaskan mengenai atau karena di dalam paragrafnya dijelaskan mengenai alat yang digunakan sebagai properti tari gantar dan fungsinya. Kemudian paragraf yang keempat, di situ ibu menuliskan paragraf ketiga, itu salah ya, diganti paragraf keempat. Paragraf keempat menjelaskan bahwa tari gantar harus dilestarikan dan bisa menjadi edukasi kepada generasi muda ini, yaitu merupakan satu di antara kekayaan Indonesia. Pada penjelasan ini termasuk ke dalam kesimpulan teks, sehingga paragraf ketiga menunjukkan struktur interpretasi. Nah, di halaman 6 ada kegiatan Ayo Membaca. Jadi, untuk anak-anak, silakan kalian baca terlebih dahulu mengenai tari kecak. Nah, sudah selesai ya. Kita beranjak ke halaman 7. Nah, di sini masih terdapat bacaan lanjutan dari tari kecak. Silakan dibaca terlebih dahulu dan dipahami. Sudah cukup ya. Kemudian di halaman 8 ada kegiatan Ayo Berlatih. Nah, di sini siswa perintahnya untuk menguraikan struktur teks eksplanasi mengenai tari kecak yang sudah kalian baca tadi. Nah, itu ada struktur pernyataan umum, itu terletak di paragraf keberapa, kemudian kalian tuliskan kalimatnya ke dalam modul ini. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya untuk halaman berikutnya. Untuk halaman 8 nanti bisa dikerjakan di akhir pembelajaran atau di akhir video ini. Selanjutnya ada di halaman 9. Ini ada kegiatan Ayo Berpikir. Nah, di sini siswa membaca teks eksplanasi tari kecak sebelumnya, kemudian kalian diperintah untuk merenungkan dan memikirkan sejenak. Kita sebagai siswa berkewajiban untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita di sekolah untuk melestarikan budaya tersebut agar tetap terjaga nilai luhur dan khasnya. Silakan untuk siswa mengisikan sikap yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah untuk melestarikan budaya tari kecak. Silakan dituliskan minimal 2 ya. Baik, kita beranjak ke lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada identitas kelompok kalian. Kelompok ini yang tadi Ibu sudah bagi ya. Jadi di sini kalian bisa menuliskan
anggota kelompok kalian beserta kelas kalian. Baik, untuk selanjutnya ada soal yang harus kalian jawab, yaitu kalian diperintahkan untuk mencari informasi mengenai sejarah budaya yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Kalian boleh mencari informasi tersebut dari internet, majalah, atau koran. Setelah itu, tulislah hasil yang kalian dapatkan di bawah ini, di selebaran yang telah Ibu berikan kepada kalian. Wah, akhirnya kalian sudah melangkah sejauh ini loh. Beri aplaus untuk kalian. Masih semangat ya, anak-anak? Baik, kalau masih semangat, nah, di sini Ibu punya soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini yang telah kalian pelajari. Dan di sini ada bacaan mengenai batik, yaitu bacaan berupa teks eksplanasi. Kemudian kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Begitu ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu kalian bisa memfoto hasil pembelajaran kalian, kemudian dikirim ke grup WhatsApp yang telah Ibu buat. Izinkan Ibu bertanya sekali lagi. Apakah kalian senang terhadap pembelajaran kali ini? Senang ya? Oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu menitip pesan atau tugas untuk kalian untuk silakan dibaca halaman 100, yaitu mengenai teks deskripsi. Jadi, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu akan pimpin doanya ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa.